dianjurkan untuk membaca surah ayat kursi ya di setiap dubur setiap salat wajib. Siapa yang membacanya lam yamna'hu min dukhul jannah illa al-maut. Siapa yang membacanya di dubur setiap salat wajib, maka tidak ada yang menahannya untuk masuk surga kecuali kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 19 Safar 1445 Hijriah. Jazakallahu khair. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Selasa malam Rabu membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil amam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada Al-Bab Ats-Tsalits wal 'Ishrun, bab yang ke-23, yaitu Bab Dzikri Aqibas Shalah, bab ke-23, zikir setelah sholat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang ke-134 di dalam
buku terjemahan kita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hukum berzikir dengan suara yang keras setelah sholat. Maka saya ingin menekankan lagi pada pertemuan kali ini bahwa tentang pensyariatan berzikir dengan suara yang keras setelah sholat terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang pertama yaitu dianjurkan mengeraskan bacaan zikir setelah sholat. Dan ini adalah pendapat dari sebagian ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama generasi terakhir dari mazhab Hambali. Dan ini pendapat dipilih oleh Imam Ibnu Hazm, Syekhul Islam, kemudian Imam Ibnu Utsaimin, dan Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan dalilnya adalah yang kita baca pada hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, anna rafa'as saut bidzikri hina yansarifan nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mengangkat suara dengan berzikir ketika manusia selesai dari sholat wajib adalah kebiasaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika min idza sami'tuhu. Aku mengetahui mereka telah selesai sholat wajib kalau aku mendengar suara zikir yang keras yang mereka ucapkan. Begitu juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari Muslim, ma kunna na'rif inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Ya, maksudnya adalah dengan suara zikir yang keras. Nah, itu dalil. Dalil yang kedua, disyariatkannya dan disunahkannya mengeraskan bacaan zikir setelah salat fardu adalah hadis riwayat Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salata qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan jika telah selesai salat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa tidak didengar ucapan kecuali kalau dikeraskan. Tidak didengar ucapan kecuali kalau dikeraskan. Begitu juga dalil yang ketiga yang berpendapat bahwa dikeraskan bacaan setelah sholat fardu, yaitu hadis dari Abdullah bin Zubair. Kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul fadl lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Berkata Ibnu Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salah. Adalah Abdullah bin Zubair, seorang tabi'i, apabila di setiap selesai sholat
beliau senantiasa mengucapkan ucapan tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa lahu karihal kafirun. Berkata Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, adalah Rasulullah SAW senantiasa mengucapkannya di setiap dubur sholat. Di sini memakai kata-kata yuhallilu. Yuhallil artinya adalah mengangkat suara. Nah, ini menunjukkan bahwa disyariatkan, disunnahkan berzikir mengangkat suara setelah selesai sholat fardu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah tidak disyariatkan mengeraskan bacaan zikir setelah sholat fardu. Dan ini adalah pendapat jumhur. Pendapat Maliki, mazhab Maliki, Syafi'i, dan sebagian dari mazhab Hambali. Bahkan disebutkan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Berkata Imam Ibnu Battal rahimahullah, seorang pensyarah hadis, walam ajid minal fuqaha'i man yaqulu bi syai'in min hadzal hadis illa ma dzakarahu Ibnu Habib fil Wadhihah. Qal yustahabbu at-takbir fil asakir wa thughur bi athari salati as-subh wal isya wa takbiran 'aliyan 3 marrat wa huwa qadimun min sya'nin nas. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, aku tidak mendapati dari para ahli fikih ada yang berkata bahwa dikeraskan bacaan sesuatu dari hadis ini. Maksudnya dikeraskan bacaan setelah selesai salat fardu. Kecuali apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Habib dalam kitab Al-Wadhihah. Beliau berkata dianjurkan bertakbir di tenda-tenda perkumpulan tentara, di markas-markas perkumpulan tentara setelah sholat subuh dan sholat isya, yaitu dengan suara takbir yang tinggi 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, naqala Ibnu Battal wa akharun anna ashab al-madhahib al-matbu'ah wa ghairahum muttafiqun ala adam istihbab raf'i saut bidzikr wa takbir. Berkata Imam An-Nawawi yang bermazhab Syafi'i di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ila Sahih Muslim, dinukilkan oleh Imam Ibnu Battal dan ulama-ulama lain bahwa para ulama dari madhab-madhab yang diikuti dan selain mereka bersepakat atas tidak dianjurkannya mengangkat suara dengan takbir di dalam berzikir setelah selesai sholat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari bahwa haka an aktsari atau hukiya an aktsaril ulama khilafu dzalik wa anna al-afdhala al-israr bidzikr. Disebutkan kebanyakan para ulama berbeda pendapat dengan mengeraskan bacaan, dan bahwa yang afdal lebih utama adalah menyembunyikan bacaan, melirihkan suara. Nah, ini para ikhwah. Jadi ini pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Mardawi dan juga Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalil-dalilnya sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan kalau berzikir dengan suara yang lirih, dengan suara yang rendah. Di antaranya surat Al-Isra ayat 115. Wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Dan janganlah engkau keraskan
bacaan sholatmu dan janganlah engkau sembunyikan. Sisi pendalilan dari ayat ini berkata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Nahallah fi hadhil ayat 'anil jahri bid-du'a. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengeraskan doa di dalam ayat ini, ya. Nah. Kemudian juga surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tunduk dan khufyah, yaitu suara yang tersembunyi. Begitu juga berdasarkan keumuman ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Dan sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu dengan penuh ketundukan dan penuh tersembunyi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna idza asyrafna 'ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna." Kita pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersafar, dan apabila kita mendekati sebuah lembah, maka kita bertakbir dengan suara yang keras. Ya. Suara kita keras. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum." Ya, artinya kasihani diri kalian. Jangan terlalu keras berzikir. Fa innakum la tad'una asamma. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada asam yang tuli. Wala ghaiban, yang tidak ada. Fa innahu ma'akum sami'un qarib. Sesungguhnya Allah bersama kalian, dekat dan maha mendengar. Gitu ya. Ini dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mengangkat suara di dalam doa dan zikir. Kemudian juga konsekuensinya, orang kalau berzikir dengan suara yang keras mengganggu orang-orang sholat. Dan ini sering kejadian. Ya, makanya saya malas kalau seandainya safar, terutama di daerah kita ini, safar keluar kota, kemudian sholatnya maghrib ikut, misalkan ikut imam. Kemudian kita ingin menjamak qasar, ya, jamak takdim qasar. Lalu kita sholat isya ditakdim, dijamak, di qasar. Maka susah untuk, apalagi kalau kita berjamaah, ya, susah untuk mendengarkan suara kita. Kenapa? Karena imam pakai mic, ya, nah, imamnya pakai mic. Ini akibat tadi mengambil pendapat mengeraskan bacaan zikir setelah sholat, ya, dan itu didapati di mana-mana. Nah, ini permasalahan lain nanti saya akan bahas, yaitu hukum berzikir dengan suara yang keras setelah sholat fardu berjamaah. Kalau tadi, iya, terjadi ikhtilaf di antara para ulama, tetapi tidak berjamaah. Artinya satu-satu baca dengan suara yang keras. Bedakan itu antara dua hal, ya, berjamaah dengan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri saja kadang-kadang melakukan tashwish, gangguan kepada orang-orang sholat lainnya. Ya, kalau seandainya ada orang ingin sholat ba'diyah atau ya sholat ba'diyah, maka kadang-kadang kalau ada orang yang berzikir dengan suara yang keras, apalagi imam, ya, dengan mic, maka akhirnya orang yang sholat ba'diyah tadi tidak khusyuk karena suara mic-nya terlalu besar. Ya. Kemudian para ikhwah, sebab yang keempat adalah suara yang lirih lebih dekat dengan keikhlasan dan lebih dekat dikabulkan doa-doa. Kemudian yang kelima, nah, menjawab ini bagaimana? Bukankah ini mengangkat suara? Jelas nih. Maka para ulama
menjawab. Ya, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab bahwa ahaditsal hajjar bidzikr uqaiba as-salati innama hiya lit-ta'lim. Mengangkat suara dengan zikir setelah selesai sholat itu untuk apa? Ta'lim, mengajarkan orang. Agar orang-orang tahu, ya, agar orang-orang tahu bagaimana tata cara berzikir. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bolehkah kita berzikir itu diakhirkan? Karena ada urusan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian mundur sedikit, ya, nunggu sedikit 1 menit, 2 menit, langsung kabur. Berzikirnya sambil di mobil, atau sambil di motor, atau sambil jalan, karena ada urusan di luar. Bagaimana itu? Jawabannya adalah asal hukumnya berzikir setelah sholat fardu di masjid. Setelah sholat fardu di masjid. Tetapi kalau seandainya ada orang berzikir sambil berjalan kaki, ya, maka mudah-mudahan pahalanya diterima oleh pahalanya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seandainya zikir setelah sholat itu setelah lama waktunya. Misalkan biar nih, ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu setelah itu pulang ke rumah. Rumah di Barito Kuala. Berzikir sampai rumah. Setelah 40 menit. Zikir sholat. Ya, zikir sholat setelah 40 menit. Maka bagaimana? Maka jawabannya, kalau kita perhatikan hadis-hadis ini, maka dia dikerjakan setelah selesai sholat. Persis. Adapun sudah lama, berarti fata waktuhu. Wa dha'a mahalluhu. Berarti hilang waktunya. Dan hilang keadaannya. Tidak perlu lagi berzikir. Paham ya? Nah. Baik, kita baca sekarang. Nah, itu tadi penekanan atas apa yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, hadis yang ke-135. An Warradin maula al-Mughirah ibn Syu'bah qala amla alayya al-Mughirah ibn Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Thumma wafattu ba'da dzalika ala Muawiyah fa sami'tu ya'muru an-nasa bidzalik wa fi lafdh kana yanha an qila wa qala wa idha'atil mal wa kathratis su'al wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahat. Yang artinya Warrad maula al-Mughirah ibn Syu'bah. Warrad maula al-Mughirah ibn Syu'bah. Siapa itu Warrad? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrad adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Ya, yang dimerdekakan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang tabi'i, ya, yang terpercaya. Warrad bin Maula Al-Mughirah ibn Syu'bah. Sedangkan Al-Mughirah bin Syu'bah adalah Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi. Masuk Islam pada tahun ke-5 Hijriah, pada peperangan Khandaq. Ya, lalu berhijrah ke kota Madinah. Dan peperangan yang pertama yang beliau ikuti adalah Ghazwatul Hudaybiyah, yaitu peperangan Hudaybiyah. Kapan itu terjadi? Tahun ke-6 Hijriah. Ya, tahun ke-6 Hijriah. Berarti beliau ini masih muda.
Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang masih muda. Wa kana mimman yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wudu'ih. Beliau termasuk pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mewudukan Rasulullah SAW. Artinya beliau yang biasa bawa tempat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk daripada orang Arab yang terkenal. Kemudian beliau menjadi gubernur di kota Basrah di Irak. Kemudian setelah itu menjadi gubernur di kota Kufah di Irak juga 2 kali. Dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriyah. Pada tahun 50 Hijriyah. Kemudian di sini siapa? Warrad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Di sini disebutkan Warrad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah menuturkan bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah, sudah kita bahas tadi, mendiktekan kepadanya sebuah surat untuk Muawiyah. Siapa itu Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhar bin Harb, ya, bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, Al-Qurashi. Al-Mughirah bin Syu'bah, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Berarti umur beliau bedanya dengan Rasulullah SAW 35 tahun. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi umur 40. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan 5 tahun sebelum menjadi Nabi. Berarti bedanya umur beliau dengan Nabi Muhammad SAW adalah 35 tahun. Nabi Muhammad SAW wafat ya tahun ke-11 Hijriah. Berarti umur Nabi 63 tahun. Berarti 63 kurang 35 berapa? Hah? 28. 28 tambah 5. 32. Umur Muawiyah bin Abi Sufyan saat beliau Nabi Muhammad SAW wafat sekitar 33. Ya, masih sangat muda. Muawiyah bin Abi Sufyan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muawiyah bin Abi Sufyan beliau masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Tahun ke-8 Hijriah. Masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang menulis wahyu. Dan beliau termasuk orang yang fasih berbicara dalam bahasa Arab. Beliau termasuk penyabar, beliau termasuk pemurah, yaitu dermawan. Dan beliau termasuk orang yang dermawan, gitu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan beliau sebagai gubernur di negeri Syam. Ya, di negeri Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Amirul Mukminin pada tahun ke-41 Hijriah. Setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib turun tahta, menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan wafat di kota Damaskus pada tahun 60 Hijriah, bulan Rajab. 60 Hijriah. Nah ini para ikhwah, ini sedikit tentang Muawiyah. Taib. Yang isinya bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa setelah sholat wajib dengan la ilaha illallah wahdahu la syarik sampai selesai. Warrad rahimahullah berkata, aku lalu diutus untuk menemui Muawiyah. Aku mendengar dirinya memerintahkan orang-orang untuk mengucapkan doa tersebut. Maksudnya Warrad bin Abi Sufyan diutus ke negeri Syam untuk bertemu dengan Muawiyah. Dan Warrad akhirnya mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu
meriwayatkan hadis ini dan memerintahkan manusia untuk membaca bacaan ini setelah selesai sholat fardu. Dalam lafal yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk menyebarkan kabar burung. Nah, ini tambahan riwayat ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyebarkan kabar burung. Maksudnya desas-desus, qila wa qala, katanya begini, katanya begini, nah ini dilarang untuk disebarkan. Kemudian yang kedua, yaitu beliau juga melarang menghambur-hamburkan harta dan banyak bertanya. Ya, idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan di zaman sekarang termasuk menghambur-hamburkan harta adalah merokok. Ini menghambur-hamburkan harta. Bahkan merokok lebih dahsyat buruknya daripada membakar uang. Kalau membakar uang, ya ini menghambur-hamburkan harta, tapi rugi diri sendiri. Tapi kalau merokok, menghambur-hamburkan harta dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi lebih dahsyat buruknya daripada membakar uang. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beliau juga melarang sikap durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup dan pelit untuk berinfak. Nah, ini tambahan riwayat. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah dubur. Dubur itu pantat. Dan dubur bagian dari manusia, pantat dari manusia. Maka kalau dubur sholat berarti bagian dari sholat, yaitu benar-benar setelah selesai sholat. Ya, ini dibacanya setelah selesai sholat. Ini pelajaran pertama. Kemudian apa makna la yanfa'u dzal jad minkal jad? Ya, apa maknanya para ikhwan dirahmati oleh Allah? Maknanya adalah bahwa Allah itu yang maha kaya. Dan Allah yang memberi rezeki. Tidak ada yang lebih bisa memberikan rezeki maha kaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Takwir ayat 8 sampai 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Nanti di hari kiamat anak-anak yang dikubur hidup-hidup ditanya, siapa yang menguburmu? Ditanya, dosa apa engkau dikubur hidup-hidup? Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Ya. Kemudian di sini disebutkan dan pelit untuk berinfak. Man'an wahad. Sukanya minta-minta, had. Ya Allah, hati-hati. Kasih. Man'an, tidak suka memberi. Sukanya menadah, tapi tidak suka memberi. Yang ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja atau itu nanti kita baca sekarang hadis selanjutnya. Sudah azan belum? Hah? Berapa? 2 menit. Baik. Kita baca sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan doa apa saja yang dianjurkan setelah selesai sholat fardu. Doa apa saja yang dianjurkan setelah selesai sholat fardu. Yang pertama beristighfar. Berdoa memohon maghfirah kepada Allah sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda
Thauban berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalathan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau telah selesai salat, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Ya, setelah selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka ucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Kemudian juga membaca doa, Rabbi qini adzabaka yauma tub'atsu ibadak. Rabbi qini, ya Allah jaga hambamu ini. Ya, pada hari dibangkitkan hamba-hamba. Coba perhatikan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbilu alaina biwajhi. Qala fa sami'tuhu yaqul rabbi qini 'adzabaka yawma tub'atsu aw tajma'u ibadak. Yang artinya kita jika salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita suka salat itu di kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini imam yang menghadap kiblat, maka kanan imam kan di sini kalau menghadap kiblat. Ya. Nah, para sahabat suka di kanan. Kenapa? Karena beliau kalau di kanan maka Rasulullah SAW akan mengucapkan salam ke kanan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti yang di kanan didoakan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan assalamualaikum itu kan doa keselamatan. Ya, makanya mereka suka di kanan. Kemudian lalu aku mendengar beliau mengucapkan Rabbi qini adzabak yauma tub'atsu ibaduk. Ya Allah, jaga aku dari siksamu pada hari kiamat, hari hamba-hamba dibangkitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian doa juga setelah selesai sholat, Rabbi qini adzabak yauma tub'atsu ibaduk. Atau yauma tab'atsu ibadak. Boleh juga. Kemudian yang ketiga, ucapan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya, ini setelah selesai sholat. Dan ini pendapat jumhur. Setelah selesai sholat. Ya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Rasulullah SAW pernah mengambil tangan Mu'adz bin Jabal, memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Wa qala ya Mu'adz. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, aku sangat menyukaimu, mencintaimu. Karena Allah ya. Wallahi inni la uhibbuk. Aku sangat mencintaimu. Faqal, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka aku wasiatkan engkau wahai Mu'adz, bahwa janganlah sekali-kali engkau meninggalkan dubur kulli salah, meninggalkan di dubur setiap salat. Nah, kata dubur ini apakah di dalam salat atau setelah salat? Ya. Yaitu engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, sekarang kita membicarakan dubur ya. Ini nanti kita mengetahui membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik setelah salat atau sebelum salat. Ya. Baik, saya bacakan. Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa duburus shalah adalah ba'daha. Duburus shalah itu setelahnya. Dubur shalah apa? Setelah sholat. Jadi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam. Ya. Ini pendapat siapa? Jumhur, mayoritas para ulama. Jadi bukan sebelum salam. Ya, sebelum salam kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian
bersolawat. Ya. Lalu setelah itu ada ada doa. Nah, doa di situ apakah ini? Enggak. Doa menurut jumhur setelah salam. Ya, setelah salam. Bahkan disebutkan bahwa ijma' para ulama bahwa membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik setelah salam. Taib. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini di dalam salat sebelum salam. Setelah tasyahud baca doa, nah di situ sebelum salam. Karena yang namanya dubur ini adalah termasuk dari salat, kata pendapat yang kedua. Tapi jumhur tadi apa? Setelah salam. Taib. Yang menguatkan pendapat ini adalah para imam dari imam ahli hadis. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya. Sekarang saya bacakan perkataan Imam Ibnu Utsaimin. Menarik perkataan beliau. Kata beliau, kalimatu dubur al-qa'idah fiha. Kata dubur, kaidah di dalamnya adalah annahu idza kana al-madhkuru adhkaran fa innahu yakunu ba'da salam. Kalau di dalam hadis disebutkan bahwa zikir itu adalah dubur salat itu adalah zikir, maka berarti setelah salam salat. Jika disebutkan dubur salat itu adalah zikir, maka berarti disebutkan setelah salam. Ya, kalau zikir. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kana al-madhkuru du'aan fa innahu yakunu qabla salam. Tapi kalau seandainya dia doa, maka itu dibaca kapan? Sebelum salam. Ya, setelah innaka hamidum majid, sebelum salam maka baca doa itu. Nah, itu kaedahnya begitu, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Tetapi pendapat jumhur apa tadi? Setelah salam, ya, doanya setelah salam. Jadi baca doa ini Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini setelah salam. Baik, sekarang zikir. Ya. Zikir yang pertama. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, hadis yang sahih begitu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bukan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini bacaan zikir yang pertama, ya. Sebagaimana hadis dari Sauban riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan sarafa min salati istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram." Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi setelah selesai salat, beliau pergi. Maka beliau apa yang beliau ucapkan? Beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu setelah itu beliau membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya. Kemudian setelah itu bacaan selanjutnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Mungkin ada yang tidak tahu artinya. Allahumma la mani'. Ya Allah, tidak ada yang menahan jika engkau memberi. Tidak ada yang bisa nahan. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa nahan. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada yang memberi kalau Allah menahan. Nah, itu dia. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Dan tidak bermanfaat kekayaan di hadapan yang paling kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku
walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini bacaan yang ketiga. Bagaimana hadisnya bunyinya? Annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Beliau mengucapkan di dubur setiap salat ketika sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ucapkan bacaan tadi. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan bagaimana menghitungnya dengan tangan? Ya. Ini perhatikan, bagaimana menghitungnya dengan tangan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa sifat, ada 4 sifat ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada 4 sifat cara berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setelah selesai sholat fardu. Ya, yang pertama yaitu mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sifat yang pertama. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 10 10. Baik. Sifat yang kedua, mengucapkan subhanallah 25 kali. Alhamdulillah 25 kali. Allahu akbar 25 kali. La ilaha illallah 15 kali. Nah, ini mungkin kita baru mendengar nih. Hadisnya apa? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil. Dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, beliau bercerita, umirna, kami diperintah an nusabbiha dubura kulli salatin 33. Untuk mengucapkan subhanallah di dubur setiap salat. Kalau zikir bagaimana tadi kaedahnya? Dibaca setelah salam. Kalau doa kaedahnya tadi gimana? Sebelum salam. Nah, ini zikir subhanallah. Maka dibaca 33 kali. Wa nahmaduhu 33. Dan kita mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa nukabbiru 34. Dan kita mengucapkan takbir 34 kali. Qala fara'a rajulun minal ansar fil manam. Maka seorang dari kaum Ansar bermimpi. Faqal amarakum Rasulullah SAW an tusabbihu fi dubri kulli salatin 33 wa tahmadullah 33 wa tukabbiru 34. Yang artinya, apakah benar Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk mengucapkan subhanallah di setiap dubur salat 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Apakah demikian? Maka yang lain menjawab iya. Faja'alu 25. Maka ucapkanlah 25. Subhanallah 25, Allahu akbar 25, alhamdulillah 25. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat yang kedua. Berarti berapa bacaannya? 25. Yang pertama berapa? 10. Yang kedua 25. Baik. Yang ketiga, ucapan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 34. Allahu akbar 34. Ya. Ini hadis riwayat Muslim dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna. Artinya apa? Bacaan-bacaan yang dibaca di akhir salat, orang yang membacanya tidak akan pernah meleset pahalanya. Kapan itu? 33 tasbihah. Dubura kulli salatin maktubah. Di setiap akhir setelah selesai salam salat wajib. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian baca yang 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Seperti yang kita biasa baca. Seperti yang kita biasa baca. Nah, hadisnya sahih itu, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sekarang bagaimana cara bertasbih dengan anamil? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya unmulah itu di mana ya? Unmulah, sebentar saya perlihatkan biar kita paham ya. Karena kan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda. Nah, ini agak jelas ya. Sebentar saya perlihatkan. Lihat. Ada tulisan di sini. Ya Pak, madahkannya. Baik. Ini ada tulisan unmulah. Unmulah itu ini. Ya, unmulah itu ini. Ininya unmulah. Ya. Nah, hadisnya bagaimana? Hadisnya adalah berbunyi begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi ya, disunnahkan untuk menghitung subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dengan jari jemarinya. Dengan jari jemarinya. Dan ini dengan jari jemari tangan kanan. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali. Kemudian juga pendapat Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Qayyim, Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Yasirah. Nah, ini bagus, anak perempuan namanya Yasirah. Yasirah, mudah, hidupnya mudah. Yasirah. Ya, Yasirah binti Yasir radhiyallahu an, wa kanat minal muhajirat, dan Yasirah ini termasuk wanita yang berhijrah. Nah, ini ada sejarahnya juga. Saya kemarin ada nama sahabiat juga namanya Zunairah. Ini juga termasuk pejuang Islam yang kokoh akidahnya, Zunairah pakai Z. Ini Yasirah. Yasirah. Ya. Ini termasuk wanita yang berhijrah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya nisa'al mu'minat, wahai para wanita yang beriman, alaikunna bitahlil wa tasbih wa taqdis. Hendaknya kalian bertahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, ya, wala taghful fatansainar rahmah. Jangan kalian lupa, nanti kalian akan lupa rahmat Allah. Wa'aqidna bil anamil, hitunglah dengan unmulah. Unmulah tadi ini. Ya, ini unmulah. Ini dhufur namanya. Ini unmulah. Ini. Sebagaimana dalam gambar, ini unmulah. Jadi ujung kuku itu unmulah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, u'qudna bil anamil. Hitunglah dengan unmulah. Dengan apa? Ujung kuku tadi. Ya. Ujung kuku. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah, fa innahunna mas'ulat mustamtaqat. Nanti unmulah ini akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka akan menjadi saksi pemberat nanti. Oh, ini digunakan untuk bertasbih. Ya, digunakan untuk bertasbih. Kemudian hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu.
Ra'aitu Rasulullah SAW yaqidu tasbiha biyamini. Aku melihat Rasul SAW menghitung tasbihnya dengan tangan kanannya. Jadi tidak perlu tangan kiri, dengan tangan kanannya. Dan ini sesuai juga dengan keumuman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah SAW sangat suka dengan bagian kanan, baik pakai sendal, baik menyisir, baik membersihkan, bersuci, ataupun dalam keadaan seluruh keadaan beliau pakai tangan kanan. Nah, bagaimana sekarang kita bertasbih dengan unmulah ini? Ya, maka ini kan kanan. Kalau dari saya kan ini kanan. Maka dari mulai kanan berarti dari mulai kelingking, jari manis, baru jari tengah, baru jari telunjuk, baru apa? Baru ibu jari. Ya, berarti ya kita jalankan ibu jari kita. Unmulahnya yang dijalankan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Unmulahnya yang dijalankan. Karena ini unmulah namanya. Uqudna bil anamil. Ya, hendaknya kalian wahai para perempuan menghitungnya dengan unmulah kalian. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, jalan begitu. Nah, lalu yang ini bagaimana? Maka dengan jari telunjuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dua kali berarti 30. Ya kan? Tambah kan 33. Berarti tambah sekali di sini. Subhanallah. 3. Ya, tambah 1. Berarti di jempol ini 3 kali. Berarti 33. Paham ini para ikhwah? Dirahmati Allah. Contohnya kelihatan enggak? Ya, kelihatan dengan kamera ya. Dan saya minta nanti dipotong tuh. Sebarkan pada kaum muslimin. Cara menghitung ya tasbih. Kalau saya lihat ada beberapa guru saya, Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah taala, beliau biasanya dengan begini. Ya. Kalau Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, beliau seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Nah, seperti ini saja. Karena ini menjalankan unmulahnya, menghitung dengan unmulahnya. Nah itu tata cara berzikir setelah selesai sholat. Lalu terakhir para ikhwah atau sebelum terakhir dianjurkan untuk membaca surah ayat kursi. Ya, di setiap dubur, setiap sholat wajib. Siapa yang membacanya, lam yamna'hu min dukhul jannah illal maut. Siapa yang membacanya di dubur setiap sholat wajib, maka tidak ada yang menahannya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya mati langsung masuk surga. Ya. Kemudian juga membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di setiap dubur setelah sholat. Tadi kaedahnya bagaimana? Kalau itu doa, maka berarti dubur sholat berarti sebelum salam. Kalau zikir, maka itu berarti setelah salam. Ya, setelah salam. Baik. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Nah. 5 menit mungkin pertanyaan atau ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar kalau misalnya ada yang setelah salam itu membaca Alhamdulillah. Apakah memang ada ini dasar dalilnya gitu? Terima kasih. Setelah salam sholat. Alhamdulillah. Nah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bukan berarti nggak ada dalil ya. Nggak tahu. Alhamdulillah.
Nah, ada yang lain? Yang hadir dulu. Baik, ada pertanyaan, untuk zikir sesudah sholat sunnah, apakah sama dengan zikir sesudah sholat wajib, yaitu istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, minkas salam. Maka jawabannya, setelah sholat sunnah cukup mengucapkan, Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cukup. Ya, tidak ditambahi dengan bacaan-bacaan yang lain. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Jangan. Waalaikumsalam. Tunggu Pak, biar mendengar seluruh. Misalkan kita pas darurat, tentang salam, wikitnya sambil jalan. Kemudian pakai sepeda motor kan, jadi kadang kawabah tasbihnya pakai tangan kanan, tangan kiri bagaimana itu? Karena ini kan perlu waktu cepat, ada yang dikejar. Ya. Masih. Bismillah, alhamdulillah. Bertasbih dengan tangan kiri maka hukumnya tidak mengapa, tetapi khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Menyelisih sunnah itu artinya lebih utama ditinggalkan. Berzikirlah dengan tangan kanan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mohon nasihatnya untuk seseorang ini, kalau yang sedang rame di media sosial pasti tahu ini. Ya, mohon nasihatnya untuk seseorang yang sudah mengaji sunnah namun masih mendengarkan dai ahli bid'ah dengan anggapan ambil baiknya dan buang buruknya. Bagaimana sikap para salaf terdahulu terhadap ahli bid'ah? Yang pertama, kaidah ambil baiknya, buang buruknya ini tidak mutlak bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya, tidak mutlak bisa dilakukan oleh setiap orang. Yang bisa melakukan ambil baiknya, buang buruknya adalah yang mengetahui kebaikan dan yang mengetahui hakikat keburukan. Baru dia bisa memilah-milih. Adapun orang awam, para penuntut ilmu pemula, maka ini tidak bisa melakukan yang seperti ini. Dan yang kedua, ini bukan hadis. Kenapa sibuk dengan perkataan ini? Ini bukan dalil, ini bukan hadis. Sudah tinggalkan saja. Ya, tinggalkan, kemudian kembali kepada yang disebutkan di dalam hadis Rasul, kemudian diwariskan oleh para salafus saleh. Apa itu? Kita diperintahkan dalam hadis Rasul untuk menuntut ilmu dari seorang alim. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada orang berilmu jika kalian tidak mengilmui. Di sini Allah membagi manusia menjadi dua. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang berilmu menjawab pertanyaan. Yang tidak berilmu bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, begitu caranya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilman tizan min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama dari hati para ulama. Dicabut, dihilangkan ulama semuanya. Enggak. Akan tetapi dicabut dengan cara diwafatkan para ulama. Jika tidak tersisa seorang alim pun, maka akhirnya manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai ahli agama. Maka akhirnya mereka ditanya tentang ilmu agama, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu. Akhirnya sesat, menyesatkan. Tersirat di dalam hadis ini agar belajar dari ahli agama, bukan dari yang bukan ahli agama. Dua, itu hadis. Yang ketiga, warisan para salafus saleh.
seperti Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Disuruh kita memperhatikan siapa yang kita ambil ilmunya. Kita berhak untuk bertanya kepada guru kita, "Pian, mengajari kami, guru Pian siapa? Apa yang akan Pian ajari kepada kami?" Berhak itu enggak apa-apa. Berhak kita untuk memverifikasi, ini ustadz kita ini siapa? Siapa gurunya? Belajar apa? Ya. Di mana belajar, dengan siapa? Mana urutan keilmuannya? Berhak itu. Enggak boleh seasalnya. Makanya saya menentang keras ada yang orang biasa naik khotbah. Enggak boleh. Enggak boleh orang biasa naik khotbah. Harus duduk bersimpuh di hadapan para ulama, baru bisa mendakwahkan ilmu. Ya, nggak boleh seasalnya. Boleh kita selektif dalam ilmu, boleh, karena itu warisan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Abdullah bin Umar berkata, beliau mengatakan apa? Khudhul ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Ambillah dari orang yang lurus, jangan ambil dari orang yang menyimpang. Gini para ikhwan. Metode sebagian kaum muslimin yang ahli pergerakan. Mereka pokoknya ngumpul. Mau pemikirannya, gaya beragamanya apa saja, pokoknya ngumpul. Ya, mau orang yang mensyirikkan Allah, orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati, orang yang memakai jimat, orang yang sujud di kuburan, orang yang percaya kepada dukun, tukang sihir, mau orang Syiah, Rafidhah, mau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, pokoknya ngumpul. Nah, makanya ada metode itu. Kalau kada setuju yang disampaikan, ambil baiknya, buang buruknya. Karena tadi mereka pokoknya harus ngumpul, ya. Kada usah dibicarakan perbedaan di antara kita. Pokoknya ngumpul aja. Ya nggak bisa. Saya pernah di dalam sebuah kelas yang ngajar saya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah. Beliau berkata, ketika ditanya, "Ya Syekh, kenapa kita tidak bersatu saja dengan orang Syiah Rafidhah yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, yang melaknat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, untuk memerangi orang-orang kafir. Kenapa enggak bersatu saja?" Maka beliau dengan mudah menjawab, "Sebelum saya jawab pertanyaanmu, saya ingin bertanya dulu. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang menghina ibumu? Menghina ibumu. Mengatakan ibumu adalah tukang zina. Kemudian kamu mau berjihad dengannya melawan musuh. Di samping kamu yang menghina ibumu. Apa yang kamu lakukan?" Kata si murid, "Saya bunuh dulu." Ya, nggak mungkin kita melawan orang-orang kafir dengan bersama-sama dengan orang yang menghina ibunda kita, ibunda orang beriman. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan sebagai wanita yang jalang, wanita yang buruk akhlak, nggak mungkin. Nah, tetapi orang-orang pergerakan ini ngumpul gini, kumpul dulu pokoknya. Kalau kada setuju, ambil baiknya, buang buruk. Nah itu muncul dari situ perkataannya. Maka lihat aja yang mengusungkan itu. Ya, yang mengusungkan pendapat seperti itu orangnya. Orang-orang pergerakan yang penting satu, yang penting bersatu. Maka kita katakan
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman, bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Iya, wajib bersatu, tetapi bersatu di atas apa? Islam yang benar, tali Allah di atas sunnah, di atas agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu yang diinginkan, bukan asal bersatu. Sehingga nanti tidak ada kaedah ambil baiknya, buang buruknya. Paham ya? Ini para ikhwan. Ini permasalahan media sosial dibawa-bawa ke majelis. Baik, ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.